Oke, ibu-ibu sekalian, selanjutnya kita akan melanjutkan langkah yang ketiga, yaitu contoh-contoh penelantaran. Ya, langkah yang kedua tadi sudah kita bahas, yaitu pengertian penelantaran anak. Ya, apa tadi Bu? Ada yang ingat Bu? Apa itu penelantaran anak? Ya, coba Siti Maimunah. Ya Bu. Ya. Iya, iya benar sekali Bu ya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi saya tegaskan lagi bahwa penelantaran anak adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Nah itu Bu ya. Nah selanjutnya ibu-ibu, kita membuat kelompok ibu-ibu ya. Nah kita 5 orang. Ini ada 20 orang dibagi 5, jadi 4 kelompok Bu ya. Nah dari Ibu Ainun sampai Ibu Marhamah itu kelompok 1. Kelompok 2 dari Ibu Marhamah sampai ke Ibu Nuryani itu kelompok 2. Kelompok 3-nya Bu ya, dari Ibu Samsiah ke Ibu Ibu Siti Aminah. Oke ibu-ibu ya. Nah tugasnya ibu-ibu coba cari contoh-contoh penelantaran yang ada di sekitar ibu-ibu semuanya. Saya kasih waktu selama 5 menit. Silakan ibu-ibu ya. Oke. Oke, sudah selesai ibu-ibu? Alhamdulillah sudah ya. Nah coba siapa dulu ibu-ibu yang mau memberikan contohnya atau akan memaparkan contoh-contoh yang sudah ibu-ibu diskusikan tadi. Nah, dari kelompok 1 dulu ibu-ibu ya. Dari kelompok Ibu Marhamah sampai Ibu Ainun tadi, silakan. Apa contoh-contohnya Bu? Ya. Oke, ya 3 saja sudah. Tidak dikasih makan ya. Kemudian tidak disekolahkan, tidak disuruhkan. Ya, tepuk tangan ibu-ibu semuanya ya. Bagus Bu ya jawabannya. Nah, sekarang coba cari contoh lagi kelompok 2 ibu-ibu. Coba Ibu Aminah. Iya Ibu Aminah dulu. Bu Siti Aminah, silakan Bu. Apa contohnya? 3 saja Bu. Iya. 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 Dibiarkan saja, tidak diberikan tempat tinggal. Ya. Kemudian apa lagi tadi Bu? Tidak dikasih makan. Oh iya, sama seperti yang tadi, tidak dikasih sandang, papan, dan pangan. Apalagi Ibu tadi? Tidak diperhatikan. Iya. Ibu-ibu sekalian, untuk kelompok 3 silakan. Apa jawaban paparannya Bu? 3 saja silakan. Ya Bu. Oke. Tidak dibawa ke puskesmas ketika sakit, ya tidak diobati, dibiarkan saja ya anaknya. Ya itu juga contoh-contoh penelantaran bagus sekali. Kemudian apa lagi Bu? Ya, tidak diperdulikan. Oke, dibiarkan. Apalagi tadi? Iya, dibiarkan jadi pengemis, meminta-minta. Oh iya, itu benar sekali Bu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok Ibu Samsiah. Silakan Ibu paparkan 3 contoh saja. 1, tidak diberikan pakaian. Ya benar.
kemudian apalagi Tuan? Iya, tidak diberikan kehangatan kasih sayang. Benar juga. Apalagi Ibu? Tidak dikasih makan atau dibiarkan saja kelaparan. Iya, sama seperti yang tadi ya, Bu. Ya, terima kasih ibu-ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dalam diskusi contoh-contoh penelantaran. Nah, ibu-ibu sekalian, kita lihat flip chart di depan ini, flip chart 03 ya, contoh-contoh penelantaran yang sudah ibu-ibu sebutkan sebagian tadi. Nah, yang pertama, tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Nah, Bu ya. Nah, kalau anaknya dibiarkan saja asal makan, enggak makan terserah, ya, apalagi dikasih makannya asal-asalan saja, sudah kasih nasi aking, kasih nasi bekas, enggak karu-karuan, enggak bersih, enggak sehat. Nah, itu sama dengan ditelantarkan, ya, di masa bodohkan, terserah mau makan apa juga. Nah, itu. Yang selanjutnya ibu-ibu, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak, ya. Anaknya dibiarkan saja tidak punya tempat tinggal, ada tempat tinggal dibuatkan dari kardus misalnya, kehujanan, kepanasan, dia pakaiannya luntang-lantung, tumpang camping, persis seperti pengemis, dibiarkan saja, itu juga merupakan penelantaran. Kemudian tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain, ibu ya. Ini anaknya suruh mulung terus, suruh bekerja, suruh mulung cari duit untuk makan dia, tapi tidak dikasih waktu untuk bermain, ya. Ketika main dimarah-marahinnya, tidak boleh bermain, malah suruh mulung lagi, suruh mulung dan lain sebagainya, atau suruh kerja. Nah, ini juga tidak boleh. Kemudian tidak diizinkan sekolah, ya, anaknya tidak boleh sekolah, ya, tidak boleh, jangan, suruh cari duit, suruh mencari buruan dan lain sebagainya misalnya, itu. Kemudian tidak melakukan imunisasi terhadap anak, Bu ya. Jadi anak ibu-ibu sekalian, kalau tidak imunisasi, tidak dibawa ke posyandu atau ke puskesmas untuk kekebalan tubuhnya, ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya biar tidak terkena penyakit, itu juga sama, dibiarkan saja, tidak dikasih imunisasi. Yang selanjutnya, tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan ukur tinggi badan, Bu ya. Jadi anak ini harus kita bawa ke posyandu, kita timbang berat badannya berapa, ada peningkatan atau tidak, ada kenaikan atau tidak, ya. Kemudian tingginya juga ada kenaikan atau tidak. Kalau tidak berarti harus diperhatikan lagi, kita berikan makanan yang bergizi. Kemudian tidak dibawa ke berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain ketika anak sakit. Nah, sudah disebutkan oleh Ibu Siti Aminah tadi ya. Anaknya sakit dibiarkan saja, tidak dibawakan kemana-mana, diobati juga seala kadarnya, ya. Dikasihkan rumput-rumputan, daun-daunan, akhirnya tidak sembuh-sembuh, akhirnya anaknya sakit, kurus, kering. Nah, itu dibiarkan. Kemudian tidak mendukung pendidikan anak, ya, ini juga sama, Bu ya. Anaknya sudah tamat SD, Pak, saya mau melanjutkan ke SMP. Tidak boleh. Untuk apa ke sekolah SMP? Untuk apa tinggi-tinggi? Masih banyak orangnya sekolah tinggi masih nganggur, katanya seperti itu. Jadi ini juga sama, ditelantarkan dalam hal pendidikan. Kemudian tidak diberikan kasih sayang, ya. Anaknya tidak disayangi, ya, dibiarkan saja. Mau apa kehendak anaknya, seperti apa terserah pokoknya. Mau celaka, mau enggak, kayaknya terserah aja, nggak ada kepedulian terhadap anak. Kemudian tidak memberikan perhatian, ya, anaknya belum mandi, tidak diperhatikan, belum makan, belum apa, ya, tidak diperhatikan, cuek-cuek saja dia, itu juga sama. Kemudian tidak mendengar pendapat anak. Nah, ini ya, anak baru pendapat Allah, tahu apa kalau masih kecil. Bapak ini yang sudah
tahu rasa asin, asam, pahit, semuanya tidak. Anak diam baik, nurut-nurut saja dengan orang tua. Nah ini sama Bu ya, tidak boleh seperti itu. Kemudian tidak memberikan kesempatan beribadah ya. Anaknya mau ke masjid, mau sholat Jumat, mau sholat maghrib, tidak usah, untuk apa? Kita ini nggak usah ibadah sudah, yang penting makan, minum, tidur sudah. Nah itu sama juga menelantarkan ya, tidak boleh seperti itu. Kemudian tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk kepada anak. Ini sama Bu ya. Oh ini ini yang baik, nah ini harusnya dilakukan. Kalau seperti ini, oh ini buruk, jangan dilakukan seperti ini nanti masuk neraka. Kalau seperti ini, kita harusnya seperti ini yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, seperti ini. Nah itu contoh-contoh mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk. Selanjutnya dia mengajarkan untuk menghargai orang lain atau berhubungan dengan orang lain. Coba ya. Orang lain berbuat baik, misalnya tidak disuruh berterima kasih, tidak disuruh menghargai. Oh iya, terima kasih Pak atas pemberiannya misalnya. Yaitu kita menghargai pemberian orang lain. Kemudian ditinggal sendiri ya. Ini juga sama ibu-ibu ya. Jadi anaknya ditinggal saja di rumah, dianya ke kebun cari nafkah, beres karet ya. Tapi anaknya tidak tahu, tidak dititipkan kepada tetangga, tidak dititipkan kepada kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya. Terserah dia, ditinggal. Gak tahu apa makan apa tidak ya, di rumah ada nasi atau tidak, dibiarkan saja. Dia tidak peduli. Didiamkan dalam kurun waktu tertentu ya. Sudah dibiarkan saja, tidak ditanya-tanya, tidak tidak ditanyalah, dibiarkan saja masa bodoh misalnya ya, dalam waktu seminggu, 2 minggu, sebulan salah, tidak diperdulikan. Nah ini yang terakhir, tidak diperdulikan. Oke ibu-ibu ya, paham ibu-ibu ya? Ada yang mau dipertanyakan ibu-ibu? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada ibu-ibu, nah sekarang kita lihat flip chart 04 ibu-ibu ya, akibat penelantaran. Kalau yang tadi ini contoh-contohnya, nah akibatnya kalau sudah dilakukan penelantaran tadi, anak putus sekolah ya. Kalau anaknya dibiarkan tidak mau sekolah, pendidikannya tidak didukung oleh kedua orang tua, terserah mau sekolah mau enggak, terserah masa bodoh misalnya, pasti dia akan putus sekolah ya, karena tidak ada yang memotivasi, memberikan semangat kepada anak. Kemudian kurang gizi, kalau orang tuanya tidak memberikan makanan yang bergizi ya, makanan sayur, daging, tidak diperhatikan oleh orang tua, terserah mau makan apa ya, yang penting makan misalnya, itu juga akan kekurangan gizi, akan kurus, akan kerdil ya. Kemudian celaka, luka atau sakit. Nah ya Bu ya, kalau anak dibiarkan, tidak dipedulikan, tidak diberikan kasih sayang, naik motor, ugal-ugalan, diangkat-angkat, orang tua dibiarkan saja, terserah mau celaka mau enggak, pasti celaka celak ya. Kalau dia tuh pasti juga kecelakaan, bahkan sakit, bahkan bisa meninggal. Kemudian digigit binatang atau kalajengking, kecoa, ular, anjing dan lain sebagainya. Anak main sekendaknya tapi tidak diperhatikan. Nah, jangan di sana ada buaya, malah dibiarkan anak berenang yang tempat ada buayanya, atau dia lari-lari di tempat yang banyak anjing gila di situ. Pasti dia kena tergigit anjing. Atau dia dibiarkan main di hutan yang banyak ularnya misalnya, biar terserah. Nah itu juga akan berbahaya. Kemudian sering ketakutan atau tidak berani. Nah itu kalau anak tidak tidak diperhatikan ya, tidak dikasih nasihat misalnya, tidak diperhatikan, dia akan ketakutan, tidak berani ke sana, tidak berani ke situ, takut, tidak percaya diri. Lihat kemampuan bahasanya rendah Bu ya. Ya, dia berbahasa Indonesianya tidak bagus ya.
paling-paling bahasa daerah, kalau sedikit-sedikit itu juga tidak nyambung. Kemudian anak merasa tidak aman ya, karena tidak merasa diayomi oleh kedua orang tuanya tadi, tidak merasa aman. Kemudian susah bergaul ya, dia maunya sekendaknya tidak mau bergaul ke sana, bergaul juga tidak akur dengan kawannya, banyak berselisih dan lain sebagainya. Mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Ya, jadi di masa tuanya juga dia tidak akan bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, dengan masyarakatnya, dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Nah itu ibu-ibu ya, yang barangkali dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini ada guna dan manfaatnya untuk kita semua ibu-ibu ya. Yang pasti kita jangan sampai menelantarkan anak-anak kita. Berikan anak-anak kita yang terbaik agar anak-anak kita menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum